Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Ratna Amadea dari kelompok 8 yang juga beranggotakan Fitriani dan Hafizin Alzam. Di sini saya akan membacakan materi tentang hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmizi, jamaknya adalah talamid yang artinya murid. Maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah talib. Jamaknya adalah tulab, yang artinya adalah mencari. Maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Abu Ahmadi yang menuliskan tentang pengertian peserta didik adalah anak yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa. Lalu, menurut Georgi R. Knight, sebagaimana diikuti oleh Abdurrahman Assegaf dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, siswa atau peserta didik dipandang sebagai anak yang aktif, bukan pasif. Lalu peserta didik merupakan sasaran objek dan sekaligus sebagai objek pendidikan. Oleh sebab itu, dalam memahami hakikat peserta didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Setidaknya secara umum peserta didik terdiri dari 4 ciri, yaitu peserta didik dalam keadaan sedang berdaya. Maksudnya dalam keadaan berdaya menggunakan kemampuan, kemauan, dan sebagainya. Lalu mempunyai keinginan untuk berkembang menjadi dewasa. Lalu peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individu. Lalu B. Hakikat peserta didik. Dalam perspektif falsafah pendidikan Islami, pada hakikatnya semua manusia adalah peserta didik. Sebab pada hakikatnya semua manusia adalah makhluk yang senantiasa berada dalam proses perkembangan menuju kesempurnaan, atau suatu tingkatan yang dipandang sempurna, dan proses itu berlangsung sepanjang hayat. Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Hasan Basri dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, hakikat peserta didik terdiri dari beberapa macam, yaitu peserta didik adalah darah daging sendiri, orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. Peserta didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal, seperti di sekolah, pondok pesantren, tempat pelatihan, sekolah keterampilan, tempat pengajian anak-anak seperti TPA, majelis taklim, dan sejenisnya. Peserta didik secara khusus adalah orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kependidikan. Beberapa hal yang terkait dengan hakikat peserta didik dalam buku Syarifuddin 2008, peserta didik bukan miniatur orang dewasa, ia mempunyai dunia sendiri. B. Peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya yang harus disesuaikan dalam proses pendidikan.
Peserta didik memiliki kebutuhan, di antaranya kebutuhan biologis, rasa aman, rasa kasih sayang, rasa harga diri, dan realisasi diri. Lalu peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia, walaupun terdiri dari banyak segi, tetapi merupakan satu kesatuan jiwa raga. Lalu peserta didik merupakan objek pendidikan yang aktif dan kreatif serta produktif. Anak didik bukanlah sebagai objek pasif yang biasanya hanya menerima, mendengarkan saja. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab peserta didik serta kode etik peserta didik. Tugas dan tanggung jawab peserta didik berkenaan dengan tugas utama yang harus dilakukan peserta didik ini, Rasulullah SAW melalui salah satu hadis menegaskan, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Proses menuntut ilmu atau mempelajari ilmu ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membaca, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Seluruh aktivitas pembelajaran sebagaimana dipaparkan di atas wajib ditempuh atau dilakukan peserta didik dalam proses belajar atau menuntut ilmu. Karenanya, peserta didik tidak boleh mencukupkan aktivitas belajarnya pada suatu aktivitas saja. Berkenaan dengan tanggung jawab dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, tanggung jawab utama peserta didik adalah memelihara agar semua potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Atiyah Al-Abrashi mengemukakan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus senantiasa dilakukan peserta didik adalah: A. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk. B. Peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. C. Bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun. D. Tidak terlalu sering menukar guru. E. Hendaklah menghormati guru, memuliakan dan mengagungkannya karena Allah serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik. F. Jangan merepotkan guru, jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya, dan jangan mulai bicara sebelum diizinkan guru. G. Jangan membukakan rahasia kepada guru atau meminta guru membukakan rahasia. Dan kode etik peserta didik. Sebelum dikemukakan tentang kode etik peserta didik, terlebih dahulu perlu dipahami definisi peserta didik dalam pendidikan Islam. Selain pendidik, komponen lainnya yang melakukan proses pendidikan adalah peserta didik. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang perlu dikembangkan. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam, pendidik hendaknya memahami potensi, dimensi, dan kebutuhan peserta didik. Demikian pula, peserta didik hendaknya dituntut dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan kepribadiannya. Imam Al-Ghazali merumuskan 11 kode etik yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama, belajar dengan nilai ibadah dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Yang ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati dengan cara menanggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya sekalipun ia cerdas. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran sehingga ia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajar.
Yang kelima, mempelajari ilmu yang terpuji baik ilmu umum maupun ilmu agama. Yang keenam, belajar dengan bertahap dan berjenjang. Yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Yang kedelapan, memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Yang kesepuluh, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat membahagiakan serta memberi keselamatan dunia akhirat. Yang ke-11, harus tunduk dan patuh pada nasihat pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fezin Alzam. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan Islam. Menurut Abu Dinata, pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam yang dimaksud olehnya adalah pendidikan Islam dengan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dapat membina manusia menjadi insan kamil yang tujuan hidupnya tak lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, pendidikan pada intinya menolong manusia agar dapat menunjukkan eksistensinya secara fungsional di tengah-tengah kehidupan manusia. Pendidikan yang demikian akan dirasakan manfaatnya bagi manusia. Selanjutnya, menurut Bukhari Umar yang mengutip pendapat Ar-Rahman Soleh dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam dapat diklarifikasikan menjadi 4 definisi, antara lain tujuan pendidikan jasmani, mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik. Selanjutnya, tujuan pendidikan rohani, meningkatkan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah dan melaksanakan moralitas Islam yang dicontohkan oleh Nabi berdasarkan cita-cita dalam Al-Quran. Selanjutnya, tujuan pendidikan akal. Tahapan pendidikan akal meliputi pencapaian kebenaran ilmiah, pencapaian kebenaran empiris, dan pencapaian kebenaran filosofis. Selanjutnya, tujuan pendidikan sosial. Tujuan pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Identitas individu di sini tercermin sebagai anas yang hidup pada masyarakat majemuk. Oke, selanjutnya mengenai pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan peserta didik atau anak didik dalam pengertian umumnya adalah tiap orang atau kelompok yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Anak didik dalam pendidikan Islam adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Definisi tersebut memberikan arti bahwa anak didik merupakan anak yang belum dewasa yang memerlukan orang lain untuk menjadi dewasa. Anak kandung adalah anak dalam keluarga, murid adalah anak didik di sekolah.
anak-anak penduduk adalah anak didik masyarakat, dan anak-anak umat beragama menjadi anak didik rohaniawan agama. Dari pengertian dan berbagai istilah dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan orang-orang yang sedang memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan maupun arahan dari orang lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.